Sekali lagi saya akan bacakan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Puji Tuhan, sejauh mana kita melihat kebenaran firman Allah, apa yang ditulis oleh Matius, di mana apa yang dia katakan di sini, apa yang dia tulis dalam pasalnya yang ke-24 ini tentang khotbah tentang akhir zaman. Dan kita melihat kebenaran firman Allah apa yang ditulis dalam ayatnya yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, kita melihat kebenaran firman Allah. Kenapa firman Allah ini harus disampaikan dalam kehidupan kita? Kalau kita melihat dalam pengertiannya, bertahan itu dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya tetap pada tempatnya dan tidak beranjak. Atau dalam pengertian yang lain, dia tidak mundur, dia tetap bertahan. Oleh sebab itu di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-5 di situ 35 dikatakan manusia masih punya kekurangan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita jangan melihat keterbatasan kekurangan kita, karena kita ini bersih manusia, tetapi kita melihat kita punya Tuhan yang besar. Oleh sebab itu ketika pandangan hidup kita arahkan kepada Tuhan kita yang besar, ketika pandangan kita arahkan kepada Allah kita, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, kita percaya hanya Yesus yang tidak pernah mengecewakan hidup kita. Haleluya. Oleh sebab itu dalam hidup kita, marilah lewat tantangan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, dalam persoalan, dalam kehidupan pribadi, dalam rumah tangga, dalam gereja, kita bertahan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendiri dengan Dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Mengapa kita harus bertahan? Karena pada akhir zaman akan datang penyesatan, dan penyesatan itu sudah terjadi dan sementara terjadi. Ada ajaran-ajaran sesat yang muncul. Oleh sebab itu kalau kita tidak punya pengetahuan firman dalam hidup kita, kita akan mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat yang sementara terjadi. Tetapi saya bersyukur kita gereja Pantekosta yang ada di Indonesia, kita punya ajaran yang benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kita punya doktrin yang luar biasa di dalam kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu di sini mengapa kita harus bertahan? Karena ada ajaran-ajaran sesat yang muncul. Paulus mengingatkan kepada saudara jemaat yang ada di kota Kolose, kenapa kamu cepat berpaling dari Injil yang saya sampaikan kepadamu, mengikuti Injil-Injil yang lain yang sebenarnya itu bukan Injil? Mereka terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang ada. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita punya firman, kita tahu firman, maka kita akan berkata, firman Allah bilang begini, firman Allah bilang begini, ada kekuatan firman. Artinya dalam kehidupan kita melangkah, kita tidak berjalan lari dari kebenaran firman Allah. Kemudian kita melihat mengapa kita harus bertahan, karena ada ajaran-ajaran sesat yang muncul. Kemudian ayatnya yang ke-6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun bermalas-malaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi
Ketika hal itu terjadi di dalam kebenaran firman Allah, ada kekuatan kuasa kudus yang menghubungi. Dan orang berkata, kenapa orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang dibunuh dalam kebenaran firman Allah, ada apa Tuhan yang mati syahid? Waktu di lampu kita pernah mendengar ditarik di